Halo Naura, hai Dinda. Halo Saila. Oh iya, niatku sih hari Minggu ini aku pengen lihat short movie gitu yang seru apa ya? Hmm, aku kemarin habis nonton short movie sih, judulnya itu Terenyuh. Oh itu, aku juga udah nonton kemarin barusan. Gimana kalau kita review film ini, short movie ini ke temen-temen? Ayo, boleh. Itu sih juga bagus. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut kalian isi filmnya gimana sih? Menurut aku filmnya itu ngasih pembelajaran yang baik banget sih, karena kan di film itu jelasin kalau di awal-awal tuh ada Pak Kirno, Pak Kirno. Pak Kirno yang bantu petani. Terus ternyata dia tuh merupakan guru kan di sekolah, dan dia sekarang udah pensiun gitu. Oh iya. Nah, terus kalau nggak salah beberapa tahun kemudian dia itu flashback gitu. Dia tuh ngelihat alat kayak media pembelajaran yaitu wayang yang pernah dia ajarin ke murid-muridnya gitu. Terus kayak tiba-tiba ada cucunya nggak sih? Oh iya, namanya Fauzi. Nah, ya si Fauzi itu dia datang ngeliat itu kayak itu apa sih yang dipegang sama mbahnya itu. Nah, terus akhirnya dijelasin deh sama Pak Kirnonya itu. Terus gimana ya selanjutnya? Terus si Pak Kirno ini bilang kalau wayangnya itu nyeritain tentang kisahnya bukan kisah sih, lebih ke kayak Sifat pokoknya nggak sih? ada karakter namanya Petruk sama Semar. Nah intinya itu di cerita wayangnya itu apa ya, tentang intinya adalah kita sebagai anak muda itu harus menghormati orang tua dengan tutur bicara yang sopan dalam bahasa apapun itu, mau Indonesia maupun bahasa Jawa. Terus habis itu akhirnya karena si Fauzi ini mau berangkat latihan sepak bola ya. Terus akhirnya dia disuruh duluan kan sama Pak Kirno ini, si Soalnya kakeknya. mau hujan ya? Mau hujan. Nah, nanti Pak Kirno bakal bilang ke temennya yang mau jemput kalau si Fauzi ini udah duluan. Nah, setelah itu ada scene di mana temennya Fauzi ini namanya siapa? Namanya Kean. Oh ya, namanya Kean. Nah, dia itu kayak sedang perjalanan ke rumahnya Fauzi. Dia tuh ditelepon sama ibunya, terus dia bilang kalau dia itu butuh buku. Nah, dia minta tolong ibunya nih minta tolong ke bapaknya. Tapi kayak ya udahlah, pokoknya di situ kayak marah-marah gitu. Terus habis itu pas udah nyampe ke rumahnya Fauzi, dia manggil Fauzi gitu. Tapi si Pak Kino akhirnya dateng terus bilang kalau si Fauzi ini tuh udah Disuruh duluan Mm-mm. tadi. Ya. Terus si temennya ini marah-marah guys, kayak maki-maki, dasar. Terus gini gak sih kayak, beritahu cucu sampean Pak gitu intinya. Ya pokoknya nggak sopan banget nggak sih. sopan banget. Gitu. Mana pakai bahasa Jawanya tuh yang kasar. Yang kasar. Terus ya udah akhirnya si Pak Kirno ini mengelus dada kayak kok ada ya anak Orang yang- seperti itu. Iya, ada istighfar. anak yang nggak sopan kayak gitu. Terus ya udah nggak lama abis itu tuh dateng cowok, seorang bapak. Seorang bapak. Namanya siapa? Gitu ya. Namanya Ya, Mas Mas Gito. Nah, Iya. terus Mas Gito ini pokoknya intinya disuruh masuk duluan kan. Habis itu enggak Pak, di sini aja gitu. Terus katanya bapaknya, sepurane kok sepurane ya. Pokoknya intinya Pak Kirno ini bilang kalau misalnya bertamu itu ya sebaiknya masuk ke dalam duduk gitu. Akhirnya Mas Gito duduk. Terus ngasih kabar kalau misalnya disuruh datang ke hajatan nanti malam. Habis itu kan Pak Kirno tanya ya, itu hajatan apa Mas gitu. Terus Mas Gito itu jawab kayak gini, wah pokoknya datang aja Pak. Intinya jawabannya Mas Gito itu nggak sopan guys. Nah, kalau nggak salah sih selanjutnya Mas Gito ditelepon guys sama istrinya. Nah, minta kalau si anaknya, aka si siapa Keno ini ya, Kean itu minta beliin buku. Nah, kebetulan si Mas Gito ini kan nggak punya uang ya, mereka kayak kesulitan punya uang gitu nggak sih? Iya soalnya kayaknya Mas Gito nya nggak Nggak kerja. kerja. Betul, Astagfirullah. pengangguran, astagfirullah. nggak boleh pengangguran ya cowok itu. Iya, terus masa dia minta pinjaman ke Pak Kirno guys? Ya, dari Dan uang maksa lagi. pensiunannya itu Mas Gito itu minta
pinjem sama Pak Kirno, tapi kan Pak Kirno karena uang pensiunnya menurutnya beliau pas-pasan, jadinya gak dikasih gitu loh. Maksudnya bukan gak dikasih ya, kayak gak enak gitu loh buat ngasih, soalnya itu buat kebutuhan hidupnya aja ya pas-pasan, Pas-pasan, gimana mau ngasih iya. orang lain gitu. Terus karena nggak mau ya guys, si Pak Kirno ini dicaci maki sama Mas Gito. Jadi lagi kayak oh sampean iki orangnya gak perasaan, gak punya Iya. perasaan. Pelit gitu, ngawur guys. Sebelah. Nono ya, Nono. Dan karena di film ini itu menggunakan bahasa Jawa, seluruhnya pakai bahasa Jawa. Nah, rata-rata itu mereka tuh menggunakan bahasa Jawa yang ngoko atau Iya, yang kasar. Padahal Pak Kirno dan Fauzi sudah menggunakan bahasa Jawa yang ramah. Betul. Asik. Nah, terus menurut kalian konfliknya apa? Di yang bagian mana? Di bagian yang Mas Gito pinjem uang itu enggak sih? Iya tuh Iya. itu kayak gongnya di situ deh. Iya. Sama yang anaknya juga sih. Tapi Iya yang sih paling juga. gong itu yang bapaknya, Yang itu bapaknya. yang bener-bener Soalnya dia bener-bener maki-maki Pak Karnonya, ya Pak Kirno. Kirno. Iya. Ya. Karena sifat bapaknya nurun guys ke anaknya. Ya nggak sih. Jadi kayak semuanya ngamuk-ngamuk gitu Terus sukanya. dari situ kita bisa nyimpulin karakternya ya. Kalau si Fauzi ini anaknya sopan, Sopan. baik. Terus si Pak Kirno ini juga orangnya penyabar. Nyabar, sopan, baik. Terus kalau si Kean Ya, Iya, kayak ini kayak. kelihatannya anaknya marah-marah ya. Turunan guys. dari bapaknya juga Like dia father, juga like marah. son. Yes, benar. yes. Terus apa yang kalian dapat guys pesan utamanya? Ya kita harus sopan sih guys sama yang lebih tua, nggak boleh marah-marah gitu. Terus kita juga harus saling menghargai orang lain, guys. Terus jangan lupa kita itu sebagai orang Jawa, kita itu kayak ngenalin apa ya, ngenalin bahasa Jawa itu sejak dini biar tahu kita ke orang yang lebih tua itu bahasanya bahasa Jawa apa sih, terus yang setara itu pakai bahasa Jawa apa sih biar sopan gitu. Ya nggak sih? Ya, betul, betul, betul. Betul, betul, betul. Nah, menurut kalian ya, kan pasti ada hal-hal yang baik ya, jadi nggak mungkin hal-hal negatif doang yang ada di film tersebut. Nah, yaitu adalah nilai kemanusiaan. Menurut kalian nilai kemanusiaan yang muncul tuh apa nih? Misalnya gotong royong. Kalau tadi di film di scene pertama itu si Pak Kirno ini membantu seorang petani yang sedang membawa bawaannya berat di Ya. motornya. Oh, Ya karung itu nggak sih? Iya, Karung. Itu Terus juga menunjukkan rasa empati ya. juga. Terus menyebarkan ilmu guys dari Pak Kirno, kan dia seorang guru juga nih. Terus pokoknya di ending filmnya dia juga membuat lesan apa sanggar gitu ya, kayak Sanggar. Iya, sanggar. tentang pepak bahasa Jawa. Apalagi ya, emang ada lagi? Ada pasor. Itu adalah sopan santun. Asik. Nah, scene-nya menunjukkan dia ada pasal itu adalah si Fauzi ketika Pak Kirnonya. Ya, oh ya. Jadi ketika dia minta izin buat keluar, terus apa lagi ya? Minta dikasih tahu apa sih iya. itu yang dipegang Yang dipegang wayang-wayang wayang itu. itu. Apa? Guys, aku baru inget deh kalau misalnya film yang kita tonton itu kayaknya nyambung deh sama artikel yang dikirim sama Ustazah kemarin. Iya nggak sih? Kira-kira apa? Oh iya, bener. Jadi nilai-nilainya itu sesuai banget sama konsep unggah-ungguh dalam bahasa Jawa. Kayak sopan santun, penghormatan, terus jaga hubungan dalam masyarakat. Nah, artikelnya itu juga jelasin kalau misalnya tata krama tidak hanya dalam berbicara, tetapi juga dalam kita bersikap dan perilaku kita sehari-hari. Nah, contoh kesesuaiannya yang sesuai dalam film itu tuh kayak pas cucunya Fauzi minta izin buat latihan main bola. Itu kan sopan ya bahasanya. Terus pas dia minta nerangin tentang wayang ya itu juga sesuai. Nah, terus pas itu juga Mas Gito yang minta duit kan Mas Gito itu marah-marah. Tapi Pak Kirno ini balasnya dengan nada lembut, pokoknya nggak marah balik gitulah. Nah, habis itu ada nih contoh adegan film yang nggak sesuai dengan unggah-ungguh. Maksudnya yang nggak sesuai dengan unggah-ungguh yang ada pada artikel itu apa, Say? Oh, jadi Di filmnya. pas itu kan ada temennya yang Fauzi itu datang ke rumahnya Fauzi, tapi Fauzi udah main sepak bola duluan kan, disuruh kakeknya itu ya. Terus Pak Kirno ini dibentak-bentak lah intinya sama si temennya itu. Habis itu pas Mas Gito minta pinjem duit tapi Pak Kirnonya nggak bisa, itu juga beliau marah-marah si Mas Gito itu. Nah, itu tuh nggak sesuai ya guys dengan unggah-ungguh, tidak boleh ditiru. Nah, terus pemahaman kritis tentang isi artikelnya itu. Nah, kan di artikel itu jelasin tentang unggah-ungguh. Nah, unggah-ungguh itu menekanin kalau unggah-ungguh itu bukan sekedar bahasa atau gaya bicara, melainkan itu tuh adalah budaya dan
kearifan lokal masyarakat Jawa tentang cara menghormati, menghargai kepada lawan bicaranya. Namun di artikel itu tuh juga jelasin bahwa di era modern ini tuh masih banyak generasi muda yang ngelupain tata krama ini, dan nilai-nilai itu pun akhirnya mulai tergeser. Nah, secara kritisnya ini menunjukkan konflik kalau pelestarian tradisi dan adaptasi terhadap zaman itu tuh kayak berubah gitu loh. Unggah-ungguhnya tuh jadi hilang, terus rasa hormatnya tuh juga jadi hilang. Nah, dadi unggah-ungguh itu punika tegesipun tata krama, pakurmatan lan cara tumindak ingkang selaras kalian panguwahan sosial. Ing budaya Jawa, unggah-ungguh boten namung dipunginakaken nalika matur, nanging ugi wonten ing salah bawa, tindak tanduk lan cara ngurmati tiyang sanes. Intine unggah-ungguh punika sawijining pedoman supados kita saged ngatur sikap miturut sinten ingkang dipunajak rembag, pundi papanipun lan kados pundi kahanepun. Menika kula aturaken sawetawis conto supados langkung gemblang. Contoh kalimat ing basa Jawa iku ana 3. Ana basa ngoko, basa krama, lan basa krama inggil. Kaping 1 yaiku basa ngoko. Contohe, kowe arep lunga nang endi? Artine, kamu mau pergi kemana? Iku digunakake kanggo kanca akrab, sedulur utawa sebaya. Kaping 2 iku ana basa krama, yaiku contohe panjenengan badhe tindak pundi. Artine kamu mau pergi kemana? Iku digunakake kanggo ingkang dipunjani kados guru, tamu utawa tiyang langkung sepuh. Terus ana apa maneh sih sae? Nah, sing terakhir yaiku basa krama inggil. Contone, monggo kula aturaken dahar rumiyin, panjenengan mesti kesel. Artine silakan, saya persilakan Anda makan dulu, Anda pasti lelah. Dipun ginakaken nalika nyambut tamu, ngurmati tiyang sepuh utawa kahanan resmi. Unggah-ungguh ing budaya Jawa punika dudu aturan kuno, nanging minangka piwulang luhur kang jaga kerukunan antara manungsa. Kanthi unggah-ungguh tiyang Jawa dipunwulang supados tansah lembah manah tepas lira lan ngajeni sinten kemawon ingkang kapanggih. Ing jaman samenika ingkang kata owah-owahan geluluri unggah-ungguh sampun dados wicaksana awit ngelingake kita supados tetep jaga tata krama lan pakurmatan dhateng sesami. Nah, jadi dari film dan artikel ini kita belajar kalau unggah-ungguh itu bukan hal yang kuno atau kaku, tapi adalah bagian penting dari kepekaan sosial, menghormati orang lain, dan merawat budaya. Nah, bagi remaja masa kini di tengah arus globalisasi media sosial, kita itu mudah ngelupain tata krama tradisional. Padahal kalau menerapkan unggah-ungguh dalam kehidupan sehari-hari itu bisa membuat interaksi kita itu lebih harmonis dan memperkuat rasa kebersamaan. Nah, nilai unggah-ungguh itu bisa diterapin dengan hal yang sederhana. Contohnya, kalau kita bicara sama orang tua atau guru itu pakai bahasa yang sopan. Di media sosial tetap jaga etika dan menghormati orang lain. Dan dalam berteman, tetap rendah hati dan sopan meskipun sudah akrab. Sekian review singkat dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Bye. Bye.